Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengambil sikap berdiri dan mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, sembari merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus dan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, mari berlutut, seluruh bumi dihadapkannya, berdiam diri, Amin. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal yang telah menciptakan kita, yang tetap setia menjaga kita untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Yesus Kristus setelah perantaraan Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, kita membacakan ayat penuntun kita sebanyak 2 kali. Ayat penuntun kita pada hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat ke-25. 2-3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita mengagungkan Tuhan kita, karena Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud pada
jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita datang bersama-sama, kita datang pada Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang sepekan ini Tuhan. Kita boleh menyerahkan setiap kehidupan kita. Kita doa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami. Apa Tuhan yang sudah kami lakukan Tuhan? Mungkin kami sudah mengecewakan orang-orang sekitar kita, sanak saudara kami Tuhan, orang-orang terdekat di kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah mengecewakan Kau Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan Kau boleh suci dan kuduskan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami, dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 28. Demikian bunyinya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah. Mari kita bersyukur Tuhan untuk ungkapan pengampunan dosa ini. Kita angkat pujian, nyatakanlah kehendak-Mu. Jemaat, saya undang bangkit berdiri.
bersama seluruh umat di muka bumi ini, mari kita mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh Pendeta Yaya Acang dengan tema Mata Tuhan tertuju padamu. Mari kita persiapkan hati kita respon firman Tuhan ini dengan pujian. Ajaiblah firman hidup. Saya mengajak kita bersama-sama, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, Allah kami yang baik, Allah yang mencintai kami, mengasihi kami, memberkati kami siang dan malam. Perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan, kami kembali diberkati oleh Tuhan. Kami kembali ambil waktu bersama-sama. Di hari perhentian ini kami kembali mengkhususkan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh yang kudus mengurapi kami pada saat ini ya Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah hati kami diteguhkan, biarlah hati kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, sertai kami, biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini, kami semakin hari mencintai dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba hanya bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan,
kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan, yang walaupun kita masih dalam kondisi pandemi corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan bukti kebaikan Tuhan, hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama, kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 34, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, cukup panjang, tapi saya mengajak kita melihat dalam bagian ini dengan baik. Bapak Ibu yang di rumah, silakan memperhatikan dalam Alkitab, saya akan membaca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesalahannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya angkat dari ayatnya yang ke-16, mata Tuhan tertuju padamu. Di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Saudara, tapi kalau kita melihat dalam kenyataan pada saat ini, bahkan kita mendengar bahwa ada banyak orang yang berkata, mengapa dunia ini penuh dengan masalah? Kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Mengapa dunia ini penuh dengan sakit penyakit?
Mengapa dunia ini penuh dengan kekacauan bahkan lain sebagainya? Saudara, biasanya pernyataan ataupun pertanyaan ini adalah orang-orang yang pesimis. Melihat kondisi yang seperti sekarang ini, maka timbullah berbagai pertanyaan. Tapi salah satu jawaban dalam Alkitab dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kalau saudara membaca di sana, dikatakan bahwa seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa si iblis. Namun kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan bisa memakai semua masalah atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan semua orang untuk membawa anak-anak Tuhan supaya apa? Lebih dekat kepadanya. Seperti Daud, saudara. Daud mengalami pergumulan yang begitu berat. Daud mengalami pergumulan yang begitu hebat dalam kehidupan pribadinya. Dalam pergumulan yang berat, dengan hati yang pedih, apa yang dilakukan oleh pemazmur atau Daud? Ia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Mazmur 34 yang sudah kita baca pada hari ini ditulis dalam konteks setelah Daud itu berpura-pura gila di depan Abimelek, yakni Raja Akis. Nah, saat Daud menulis teks ini, Daud itu sudah berada di Adulam. Kalau kita melihat latar belakang daripada bagian ini, saudara, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 10 sampai 15 itu dijelaskan bahwa demi menyelamatkan dirinya dari kejaran Saul yang ingin membunuh Daud, maka Daud itu memutuskan untuk apa? Mencari perlindungan. Tapi perlindungan itu Daud justru malah ke tempat yaitu orang Filistin. Lalu Daud berlindung kepada musuh orang Israel. Kenapa saudara berlindung di sana? Karena Daud sendiri itu diusir dari daerahnya sendiri. Daud benar-benar tersingkir dari tanahnya. Bahkan Daud menjadi orang asing. Bayangkan dia mencari perlindungan di tempat ataupun di daerah musuh. Kenapa? Sekali lagi, karena dia sudah tidak ada tempat lagi di mana ataupun di daerahnya sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, begitu kerasnya tangan Tuhan itu untuk membentuk pribadi Daud. Dan dapat kita bayangkan betapa menakutkannya harus pergi di daerah musuh dengan harapan dia mendapatkan perlindungan dari sana. Saudara, pertanyaannya adalah apakah yang akan mereka lakukan kepada Daud jikalau mereka tahu bahwa Daud adalah orang yang pernah membunuh Goliat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam ayatnya yang ke-11 atau 1 Samuel 21 ayat 11 dikatakan bahwa apa yang ditakutkan oleh Daud ternyata benar-benar terjadi. Di sana menceritakan bahwa ada pegawai Akis yang mengenal Daud. Nah, untuk menyelamatkan diri, maka di dalam ayat yang ke-13 Alkitab berkata bahwa Daud itu berpura-pura gila. Bahkan dia menggores-goreskan pintu dan membiarkan ludahnya dikatakan meleleh ke janggutnya. Dan akhirnya Daud itu diusir dari Gad karena Daud dianggap orang gila. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, keadaan makin menyedihkan bagi Daud karena ia harus berpura-pura gila supaya apa? Ia selamat dari Raja Akis yang tadinya dia melarikan diri dari kejaran Saul. Lalu dia berlindung kepada musuh, ketahuan di sana. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat catatan firman Tuhan dari pelarian Daud mulai menunjukkan kehidupan Daud yang sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti Daud itu ditinggalkan oleh Tuhan.
Bukankah seringkali kita seperti itu, saudara? Ketika kita dalam persoalan, dalam masalah kita berteriak, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Seakan-akan, saudara, tidak ada jawaban. Bahkan seakan-akan Tuhan itu jauh daripada kita. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Saudara kasih nama Tuhan, meskipun seolah-olah Allah telah meninggalkan Daud, tetapi saudara, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tetap yakin kepada Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan, maka Tuhan itu adalah sumber pelindungan dia. Maka Mazmur 34 ini ditulis ketika sekali lagi dia mengalami kejadian dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ini. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 34, betapa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 Daud mengatakan bahwa malaikat Tuhan pun diutus oleh Allah untuk apa? Melindungi orang-orang yang takut akan dia. Daud begitu beriman. Daud begitu berserah kepada Tuhan. Tidak ada kondisi dalam kehidupan Daud yang membuat dia berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Daud tidak menjadi kecewa kepada Tuhan karena seumur hidupnya dia berusaha untuk membuat Tuhan itu tidak kecewa dengan kehidupan pribadinya. Bukankah kita, saudara, seringkali kita mengecewakan Tuhan? Tetapi Daud seluruh kehidupan pribadinya dia ingin Tuhan itu senang kepada dia. Bahkan Daud berharap ketika pengharapannya seperti hilang, dia tetap berserah, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan Daud melihat perlindungan Tuhan ketika orang-orang melihat bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan. Daud melihat juga bahwa Tuhan itu adalah benteng yang kokoh yang begitu melindungi dia ketika orang-orang lain melihat pemanah-pemanah yang siap menembak dia hingga mati. Saudara-saudara nama Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Saat ini seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah kemanakah orang percaya berlindung? Kemanakah orang percaya itu untuk berlari? Kemanakah orang Kristen untuk mencari pertolongan? Tidak ada yang jalan yang lain kecuali datang kepada Tuhan. Orang benar tahu kemana ia pergi. Orang percaya kemana dia memohon pertolongan. Itulah tindakan orang percaya, datang kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat dalam teks yang sudah kita baca pada hari ini. Kepada siapakah mata Tuhan itu ditujukan? Saudara perhatikan dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Jadi yang pertama, saudara, kepada siapakah mata Tuhan itu ditujukan? Mata Tuhan itu ditujukan kepada orang yang setia mencari Dia. Orang yang setia mencari Tuhan. Saudara, dalam versi King James itu berkata, saya mencari Tuhan dan ia mendengarkan saya dan membebaskan saya dari semua ketakutan saya. Saudara, mencari Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu tersembunyi. Tuhan itu menyembunyikan dirinya sehingga harus dicari-cari. Yang dimaksud di sini adalah dengan mencari Tuhan itu adalah memiliki sebuah kerinduan. Untuk apa, saudara? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka Daud sekali lagi berkata, aku telah mencari Tuhan. Daud mempunyai sebuah kerinduan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu juga memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Ia haus. Adakah saudara pada saat ini ingin berjumpa dengan Tuhan? Adakah saudara pada saat ini punya kerinduan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang mengalir, yang memberikan
kesejukan, dia memberikan keteduhan. Tidak ada cara lain, saudara. Ada banyak orang yang pada saat ini mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Hanya firman Tuhan yang akan menenangkan hati kita. Hanya firman Tuhan yang akan meneduhkan hati kita. Maka pemazmur juga berkata dalam ayat yang ke-6, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, melihat ke atas, maka saya percaya, maka di dalam ayatnya yang ke-6 bagian B dikatakan, mukamu akan berseri-seri. Orang yang melihat Tuhan, orang yang memandang Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dikatakan maka mukanya berseri-seri. Ada sukacita yang terpancar di wajah. Persoalan boleh banyak. Saudara pada saat ini menghadapi masalah ekonomi terutama. Ada banyak orang yang saat ini saudara mengeluh dengan kondisi yang seperti ini. Tetapi saya mengajak kita belajar dari bagian ini. Untuk apa? Mencari Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara kesal nama Tuhan. Siapakah yang saudara cari ketika kita menghadapi masalah pada saat ini? Oh, ada mungkin saya punya saudara. Saya punya paman Daniel sebagai yang bisa membantu saya di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini. Saudaraku salam nama Tuhan. Alkitab berkata, apabila engkau seringkali datang ke saudaramu, maka ia nanti pada akhirnya akan membenci engkau. Itu dalam Amsal. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, terus menerus datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu sangat senang kepada kita. Nah, saudaraku salam nama Tuhan, apa berkat ataupun hasil dari orang yang mencari Tuhan? Saudara perhatikan dalam ayat yang kelima, bagian B. Alkitab berkata, Tuhan menjawab permohonan. Tuhan menjawab permintaan, dalam konteks ini adalah Daud. Saya percaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kerinduan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita mohon kepada Tuhan, yang walaupun seolah-olah pertolongan Tuhan itu begitu lambat, tapi Tuhan punya kuasa, dan kita harus percaya akan apa? Kedaulatan Allah terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Tetap kita percaya kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu berkat yang diterima oleh orang yang mencari Tuhan. Lalu yang kedua dalam ayat yang ke-5b juga dikatakan, Tuhan melepaskan dari segala kegentaran karena ditimpa ketakutan. Ketika orang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, atau dia mencari Tuhan, bukan hanya doanya yang dijawab oleh Tuhan, tetapi dikatakan melepaskan dari segala apa saudara? Ketakutan. Saudara, saya percaya bahwa siapapun mengalami yang namanya ketakutan. Kondisi yang saat ini terjadi, semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Tapi kita punya Tuhan, saudara. Dalam bagian ini begitu luar biasa. Ketika Daud menghadapi persoalan, ketika dia mengalami kegentaran, ketakutan, dikatakan dia memandang Tuhan, dia mencari Tuhan. Maka Tuhan itu dikatakan melakukan, yaitu bagian Tuhan, apa? Melepaskan Daud dari segala ketakutan. Apalagi berkatnya saudara, dalam ayat yang ke-6b dikatakan ada kebahagiaan. Sekali lagi, muka berseri-seri. Saudaraku salam nama Tuhan, saya percaya walaupun kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa tersenyum, membuat kita mungkin pedih, hati kita pedih, tetapi saya percaya bahwa ketika orang percaya memandang Tuhan, mencari Tuhan, maka dia mukanya sekali dikatakan berseri-seri, wajahnya berseri-seri.
Bagaimanakah dengan saudara pada saat ini? Adakah saudara mengajak anggota keluargamu setiap malam untuk bersekutu di hadapan Tuhan? Adakah engkau setiap hari memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Ataukah setiap hari kita dikecam dengan ketakutan? Bahkan setiap hari kita membuka HP kita, yang ada hanyalah berita corona dan lain sebagainya, yang membuat kita merasa semakin takut, semakin gentar. Tapi saya mengajak kita pada saat ini, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kepada siapakah mata Tuhan ditujukan? Yang kedua, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam ayat yang ke-12 berkata, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudara terasa nama Tuhan, kata takut akan Tuhan dalam ayat 10 sampai 12 ini diulang sebanyak 3 kali. Berarti apa? Memiliki sikap yang hormat. Berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Takut akan Tuhan berbicara tentang apa? Kekuatan. Takut akan Tuhan berbicara tentang apa? Kebesaran dan kekudusan maupun otoritas Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan, takut akan Tuhan juga berbicara bagaimanakah kita semakin hari kita menjauhi yang namanya adalah dosa. Bukan soal takut dihukum oleh Tuhan, tapi kita takut mengecewakan hati Tuhan. Itu makna sederhana daripada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita semakin kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita. Saudara kesalahan nama Tuhan, takut akan Tuhan juga merupakan gambaran kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan selalu berhubungan dengan pribadi Tuhan. Karena kita ingin apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukankah kita ada satu pujian? Menyenangkan hati Tuhan. Itulah doaku. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Mohon Tuhan, ku giat Tuhan, ku mau setia selalu. Bahkan menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduan. Saudara selama nama Tuhan, lagu ini bukan hanya sebagai lip service ataupun di bibir kita, tetapi itu harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Menyenangkan hati Tuhan, tidak mengecewakan hati Tuhan. Saudara selama nama Tuhan, bagi orang percaya takut akan Tuhan yang Alkitabiah itu adalah termasuk memahami sekali lagi betapa besar kebencian Tuhan terhadap dosa. Bahkan juga takut akan penghakiman Tuhan terhadap dosa dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, saudara kasih nama Tuhan, apabila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka di sini dikatakan apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang tidak ingin Tuhan itu kecewa. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-10b dan 11b. Di sana berkata, kita tidak akan kekurangan. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Itu adalah berkat dari orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukankah doa Bapa kami yang seringkali kita naikkan setiap ibadah kita, mungkin juga bagi setiap saat kita berdoa di hadapan Tuhan, yaitu tentang doa Bapa kami.
Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, begitu luar biasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita tidak akan kekurangan. Segala kebutuhan kita Tuhan cukupi. Bahkan dalam ayatnya yang ke-13 saudara, dikatakan kita akan apa? Memiliki umur panjang. Luar biasa. Siapa orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Semua orang menginginkan supaya umurnya panjang, usianya panjang, apalagi dikatakan menikmati yang baik. Tapi saudara, ada orang yang diberikan umur panjang tetapi tidak bisa menikmati hidupnya, saudara. Banyak masalah dalam kehidupan pribadinya. Banyak orang yang usianya panjang tapi susah, bahkan kepingin dia mati, saudara. Bagian ini saudara begitu luar biasa dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kedua juga berkata demikian. Bahkan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-27 juga demikian. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan memiliki umur yang panjang. Semua orang sekali lagi kepingin umurnya panjang, menikmati hidup ini sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Maka tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada rahasia lain. Alkitab memberikan sebuah rahasia, miliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu berkata apa lagi saudara yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan? Keadaan kita baik. Saudara, kesalahan nama Tuhan begitu luar biasa. Yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-24. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih dan sebagainya. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang membingungkan kita, keputusan apa yang harus kita ambil, maka ketika kita datang kepada Tuhan dan orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ia pilih. Saudara dalam nama Tuhan, bagian ini begitu luar biasa, mengajak kita melalui pribadi seorang pemazmur Daud, supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang tidak ingin mengecewakan hati Tuhan. Maka saudara akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan pribadimu. Yang ketiga, kepada siapakah mata Tuhan itu ditujukan? Dalam ayatnya yang ke-20 saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang dalam kesusahan ataupun kesulihan. Dalam ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Dalam terjemahan yang lain berkata, banyak kesengsaraan orang benar, banyak kesusahan orang benar. Ya, walaupun demikian saudara, ini memang real. Tuhan tidak melepaskan kita daripada kesengsaraan, kemalangan, bahkan sakit, penyakit apapun itu. Karena kita masih dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tapi jangan lupa anak kalimatnya dikatakan, ada kata tetapi saudara. Tuhan membebaskannya dari semuanya itu. Apa itu kemalangan saudara? Kemalangan dalam bahasa Inggris itu diberikan terjemahan adalah evil. Artinya adalah jahat, buruk, jelek ataupun kejahatan. Saudara, pengertian kata evil ini saudara
Ada sesuatu yang datang dari luar. Sesuatu yang datang dari luar dan sebagainya, saudara. Yang dipakai oleh iblis untuk apa? Menyerang kita. Sesuatu yang dipakai oleh iblis untuk apa? Menyerang orang-orang percaya. Menyerang manusia pada saat ini. Contoh dalam Alkitab, bagaimanakah Ayub mengalami yang namanya sakit penyakit yang datangnya dari luar, yang datangnya dari iblis. Nah, saudara dalam nama Tuhan, Daud berkata, orang benar dikatakan diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya kemalangan. Dalam berapa? Jumlah yang banyak. Banyak kesengsaraan orang benar. Jumlahnya banyak. Bertubi-tubi mungkin dalam kehidupan pribadi kita. Apakah berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Apa berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya, saudara? Sehingga dia membiarkan umatnya mengalami kemalangan, mengalami yang namanya kesusahan dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Justru dengan kemalangan yang diizinkan Tuhan terjadi, orang percaya memiliki kesempatan untuk apa? Mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan, penderitaan apa yang saudara alami pada saat ini? Kesusahan apa yang saudara alami pada saat ini? Secara umum ya sudah ada di depan mata kita. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Penderitaan apa yang dialami oleh orang benar, saudara? Penderitaan fisik, bahkan juga penderitaan batin. Nah, kadang-kadang melihat mengalami kejahatan yang merajalela di dunia ini. Kalau begitu, saudara, kebaikan Tuhan seperti apa yang bisa kita rasakan di tengah-tengah penderitaan kita? Saudara, dalam nama Tuhan, dalam ayatnya yang ke-21-22, Daud berkata, Tuhan melindungi tulangnya sehingga tidak ada satupun yang patah. Saudara, bukan hanya jiwa, bukan hanya fisik yang Tuhan lindungi, tetapi dikatakan juga adalah setiap tulang-tulangnya bahkan ataupun jiwa orang itu dilindungi oleh Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan, kalau kita melihat ayat sebelumnya dikatakan mengalami pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, sehingga penderitaan yang dialami tidak sampai apa? Menghancurkan atau membinasakan anak Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-20 bagian B. Penderitaan boleh datang dalam kehidupan pribadi kita, tapi tidak sampai menghancurkan, bahkan membinasakan anak-anak Tuhan. Penyakit hanya bisa membinasakan, yaitu fisik kita secara jasmani, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita. Malaikat Tuhan, sekali lagi, Tuhan berikan sebagai perlindungan dalam kehidupan pribadi kita. Sekali lagi, saudara, walaupun orang benar ditimpa kecelakaan, walaupun orang benar itu ditimpa kemalangan, sekali lagi nyawanya selamat. Saudara, selama nama Tuhan, alamilah berkat-berkat Tuhan. Di saat-saat saudara mengalami masalah pergumulan, seperti yang dialami oleh Mazmur Daud dalam kehidupan pribadinya. Kesendirian dia, tidak ada orang yang bersama dengan dia. Dia berada di sebuah goa, tapi di sana dia mengalami kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong melepaskan dia, saudara, maka Daud itu sudah tidak ada. Saudara, dalam nama Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat Tuhan, untuk memandang Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya, kepada orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh, bahkan kepada orang yang takut akan dia, bahkan kepada orang benar dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam masalah. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memegang tangan kita.
Kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Karena itu jangan kita takut. Teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan itu nyata dalam kehidupan pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita menjalani hari-hari kita dengan sungguh-sungguh meyakini akan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan sekali lagi kami untuk berjumpa di rumah Tuhan untuk beribadah secara bersama-sama seperti sebelumnya, tetapi tidak mengurangi kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Menguatkan kami ya Tuhan, bahkan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, penghiburan di tengah-tengah situasi yang kami alami, seperti Daud, tapi dia terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba telah berhenti berbicara, tapi biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menolong kami dan memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Kami bukan hanya pendengar, bahkan penyampaikan firman-Mu, tapi kami bersama-sama sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan pengenalan akan Engkau semakin berkembang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan jemaat kami ya Bapa, berkati anak-anak kami ya Tuhan, dan berkati setiap pribadi kami masing-masing. Bahkan siapapun yang pada pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman, kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat berkat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan kita. Kita bersyukur Tuhan masih melindungi kita dan memberi kita kehidupan sampai saat ini. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh sandar terus kepada Tuhan, karena dengan bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan juga keteguhan. Kita angkat pujian, ku bersandar pada yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita datang bersama-sama, kita menaikkan doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan dan segala berkat-Mu bagi setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang berserah dan memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Namun kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Dan biarlah Engkau Tuhan yang layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu bagi setiap kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan dan juga berkat yang Engkau berikan bagi kami. Karena kasih-Mu lah yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan selama pandemi ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia, mana saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Kau boleh campur tangan, mulai dari pemerintahan dan juga para medis, agar boleh Engkau berikan hikmat dan kekuatan, serta masyarakat untuk taat pada aturan pemerintah dan menjaga kesehatan masing-masing. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, kami juga menyerahkan ekonomi bangsa kami yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kau yang menyediakan, bahkan memenuhi setiap kebutuhan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, khususnya jemaat GPMI Bontang, agar setiap kami boleh terus mengucap syukur dan terus menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Engkaulah sumber dan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hati Tuhan dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di tempat gereja kami ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu yang jauh daripada sempurna. Biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Segala puji, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi dan kemudian akan diakhiri dengan pujian Aming Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia dan berharap di dalam doa, meskipun di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini, dengan satu keyakinan melalui firman-Nya bahwa mata Tuhan akan tertuju kepada kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita dan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, silakan duduk saat teduh di hadapan Tuhan, dan sekali lagi teruslah semangat, terus berdoa dalam Tuhan, yakin bahwa semua peristiwa yang kita lewati hari-hari ini mampu kita lewati karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.